Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Para asbabidispo yang saya muliakan, kita doakan para leluhur kita di alam barzakh, khususnya Pak Amin, insyaallah mudah-mudahan ahli surga semuanya, dan Bu Amin sekeluarga, keluarga besar Darut Taqwa, dan kita semuanya jemaah Darut Taqwa, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, diijabahi doa-doa kita, barokah sekeluarga, barokah dunia dan akhirat kita. Khusus Pak Wasim sekeluarga, Pak Mia sekeluarga, Mas sekeluarga, dan khususnya yang Jumat Barokah, keluarga besar guru-guru Darut Taqwa, pegawai Darut Taqwa, khususnya juga Bu Ina dengan hajatnya, mudah-mudahan keluarganya sukses semuanya, terutama Mbak Bila, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik, yang soleh, yang ahli agama, dan mudah-mudahan juga putra-putri kita yang sudah waktunya, mudah-mudahan diberikan dekat dengan jodohnya, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang taat beragama, yang setia, dan insya Allah siap menemani kita sehidup sesurga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon doanya, mudah-mudahan para jamaah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan segala ibadahnya. Ada beberapa yang sudah dalam keadaan sakit, yang meninggal, mudah-mudahan menjadi syuhada, menjadi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 46. Ayat 46. Ya. Ini sudah nih ya. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'un hijaf wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Di ayat 46 ya, seorang raja menyuruh ya, seorang utusan agar datang kepada Yusuf yang sedang berada di penjara, di ruang tahanan, untuk menyampaikan mimpinya sang raja, mimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Nah, ini sapi korbannya Ustaz Khalis ini ya. 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Juga melihat mimpinya itu ya, apa itu 7 tangkai, apa itu tanaman-tanaman yang hijau-hijau, tapi juga ada 7 tangkai yang lain yang kering-kering, yang tidak, apa itu tidak bisa dinikmati lah ya, seperti itu. Jadi itu jamaah sekalian. Lalu kemudian Yusuf mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Qala Yusuf mengatakan, tazra'una, silakan kalian menanam
atau bercocok tanam sab'a sinina selama 7 tahun. Da'aban ya sebagaimana biasanya. Di situ dari takwil mimpi sang raja ini ya disampaikan kepada Yusuf, mimpinya sang raja ini agar kalian bercocok tanam selama 7 tahun. Ya, bercocok tanam seperti biasa. Waktunya padi ya padi, waktunya gandum ya gandum, ya dan seterusnya. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi. Setelah kalian tanam, nanti jangan dipanen semua. Ya, fama hasadtum. Ya, jadi apa yang kalian hasilkan itu, hasil tanaman itu kalau sudah waktunya panen, fadharuhu fi sumbulihi. Biarkan di tangkai-tangkainya. Jadi jangan dipanen, jangan dipetik. Ya, wallahu alam itu. Cara sekarang ya mungkin dikumpulkan, ditaruh di gudang atau bagaimana, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali ambil sedikit seperlunya yang kalian makan. Jadi 7 tahun berturut-turut nanti itu kalian menanam sebanyak-banyaknya, dari sekian banyak hasil tanaman itu jangan dihabiskan, ambil sedikit seperlunya yang kalian konsumsi, selebihnya ditahan dulu, ya disimpan dulu seperti itu. Summa ya'ti min ba'di dzalika, setelah itu akan datang ya sab'un syidadun, 7 tahun paceklik, 7 tahun di masa sulit, krisis ekonomi. Dari situlah maka yakul nama qaddamtum lahunna, maka kemudian ketika masa paceklik itulah kalian bisa makan, mengkonsumsi apa yang dulunya kalian simpan itu. Di tangkai-tangkai yang kalian biarkan itu nanti bisa dinikmati ketika masa-masa paceklik di mana tidak ada hujan, nggak bisa menanam apapun, ya, nggak bisa menghasilkan tanaman apapun. Illa qalilan mimma yuhsinun. Ya, jadi ambil sedikit dari apa yang kalian simpan itu, diawet-awetkan selama 7 tahun di masa paceklik itu ya mas sekalian. Masya Allah ya. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nas wa fihi yahsinun. Sampai kemudian ya'ti min ba'di dzalika, setelah 7 tahun masa paceklik itu nanti akan datang amun, sebuah tahun atau suatu masa di mana di masa itu fihi yughasun nas, orang-orang penduduk Mesir, penduduk negeri itu gemaripah wal jinawi, ya, orang-orang menikmati hasil dari tanaman-tanaman itu. Yughasun nas, diberikan siraman-siraman hujan yang memakmurkan tanah-tanah mereka. Wa fi ya'shirun, dan di masa itu mereka kemudian bisa mengeras susu sapi dan sebagainya. Mereka bisa beternak, mereka bisa bercocok tanam, bisa berdagang, ya, bisa berbisnis, mengembangkan ekonomi mereka. Jadi di negeri itu nanti akan datang ya 7 tahun masa paceklik. Maka persiapkan sebelum masa paceklik itu agar 7 tahun yang kalian kumpulkan, kalian panenkan itu tidak dihabiskan begitu saja, nanti bisa dikonsumsi selama 7 tahun paceklik. Karena setelah 7 tahun itu, ini dalam takwilnya mimpi Nabi Yusuf ini, ya, takwilnya mimpinya sang raja yang dijelaskan oleh Yusuf ini, ya, maka setelah itu kemudian datanglah satu masa di mana penduduk negeri akan menikmati kemakmuran mereka. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Nah, lalu setelah hasil takwil ceritanya Yusuf ini disampaikan kepada utusannya sang raja, ya, utusannya sang raja. Jadi ini belum langsung menghadap sang raja, masih utusannya sang raja menghadap ke Yusuf di penjara, di dalam penjara itu, untuk menjelaskan tafsir mimpinya sang raja. Lalu disampaikanlah kepada sang raja. Wa qala al-maliku tuni bi. Setelah disampaikan kepada sang raja, lalu raja berkata, "Utuni bi,
tolong bawa ke sini. Ya, tolong Yusuf ajaan ke sini, sowan ke sini. Falamma ja'am rasul qala rji' ila rabbik. Falamma ja'ahu, tapi utusannya sang raja ini ketika menyampaikan pesan raja kepada Yusuf agar Yusuf datang kepada sang raja, ternyata Yusuf tidak mau langsung datang begitu saja. Ini menggambarkan bahwa sehebat apapun seorang ilmuwan, sebesar apapun jasa-jasa yang dihasilkan, ternyata tidak membuat dia baper. Lalu kemudian seorang dipanggil sang raja langsung datang untuk mengambil imbalannya, tidak. Saking hati-hatinya Yusuf, jangan sampai dekat-dekat dengan kekuasaan. Takutnya nanti apa? Tidak bisa menjelaskan tentang hal ini sebagaimana kebenarannya, tapi justru akan terbawa oleh arus kekuasaan politiknya. Inilah yang menggambarkan kepada kita jamaah sekalian, kita yang ahli agama, para dai, para mubaligh, para ustadz, para kiai, jangan mudah-mudah dekat dengan politik, dengan pemerintahan selagi tidak membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Nanti bisa terbawa arus, gitu. Betapa banyak para kiai kita, para mubaligh, para ustadz kita yang ketika terjun di politik itu menjadi politikus, hilang poline karek tikusnya, ya kan? Betapa banyak para ulama kita, kiai kita, gus-gus kita pada akhirnya ketangkap oleh KPK, ya. Na'udzubillah summa. Tapi juga tidak boleh tinggal diam, kita harus benar-benar hati-hati. Kalau panjenengan ada kapasitas silahkan masuk politik, tapi hati-hati dalam berpolitik agar membawa pesan-pesan indah keislaman. Makanya politik itu kata Imam Syafi'i, as-siyasah minas syariat. Politik itu bagian dari syariat. Dengan syarat apa? Laksanakan dengan sesuai dengan syariat. Seperti itu ya Mas sekalian. Ya, qala rji' ila rabbik. Ya. Hei utusan, bali onong tuan rajamu. Fas'alhum. Ya, tanyaan dulu beliau. Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Ya. Kenapa? Ya. Bagaimana keadaan wanita-wanita yang dulu ketika diundang oleh istrinya Kitfir itu, ya, Al-Aziz itu kan, Zulaikha itu kan mengundang wanita-wanita kemarin itu, ya kan, dikasih buah sama pisau. Itu Nabi Yusuf kepikiran itu di penjara itu. Dia merasa bersalah gara-gara saya disuruh lewat di depan mereka, lalu mereka terkagum dengan ketampanan Yusuf, maka teririslah jari jemari mereka. Itu Yusuf merasa bersalah, padahal dia nggak bersalah gitu. Ini gara-gara reseknya si Zulaikha itu waktu itu. Ya, itu beliau memikirkan itu. Wes, Mas, asalnya ini, sampan bali onong rajamu, nong tuamu, tanya nong, ya, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Bagaimana keadaan kondisinya wanita-wanita mak-mak yang waktu itu teriris jari jemari mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Nah, terus disampaikan inna rabbi, Tuhan saya, ya, ini oleh Nabi Yusuf mau disampaikan inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Allah itu, ini rabbi itu beda maknanya. Rabbi itu kalau kaitannya dengan rakyat dan raja itu rabbun artinya Tuhan. Tapi kalau terkait dengan Nabi Yusuf ini, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, bikaidihinna, terhadap tipu daya mereka, kaum wanita mama yang endel-endel itu, yang dipimpin oleh rajanya Mak Zulaikha itu, ya kan? Itu Allah Maha Tahu, alimun, ya. Allah Maha Tahu. Jadi makanya jangan membuat saya ini di penjara dengan ketidakjelasan kasus saya seperti itu. Artinya di sisi yang lain Nabi Yusuf juga menuntut keadilan, menuntut supremasi hukum ditegakkan agar tidak mudah menghukum orang yang belum tentu jelas benar dan salahnya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya.
Lalu Masya Allah ini ya, sampai ayat 50 aja ini ya. Jadi qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Maka raja dan intinya memanggil mak-mak itu ya, terutama si Zulaikha itu ya, untuk menyampaikan kenapa bisa terjadi kasus seperti itu. Ya, lalu disampaikan bahwa sebetulnya Yusuf itu hanya kami perdayai saja. Ya, ma'alimna alaihi min su. Jadi kami sebenarnya takut kepada Allah. Karena apa? Karena saya merekayasa kasusnya Yusuf. Padahal Yusuf ini tidak pernah kami jumpai sedikit pun dari keburukannya. Anak itu anak baik. Hanya kami rekayasa, kami perdayai, ya, membuat siasat seakan-akan dia yang mencelakai kami dan sebagainya. Ana rawatu an nafsi, justru saya, kata Zulaikha, yang ingin mempergonoan yang ingin mempergonoan Yusuf itu saya sebetulnya, bukan Yusuf. Al-ana hashasul haq, saat ini harus ditampakkan kebenaran itu. Ana rawatu an nafsi fa innahu la minas shadiqin, sungguh Nabi Yusuf ini adalah orang yang benar, orang yang jujur. Nun sewu ya, ini keadaan situasi kondisi zaman pada saat itu, apalagi sekarang ya. Dulu pernah ada ramalan Joyoboyo ya Pak ya, zaman akhir, zaman Semoro ya, sing adil kepencil, sing bener lenger-lenger ya, sing salah kocone kathah, itu niku terjadi ya. Cara lagu Roma Irama yang benar di penjara, yang salah tertawa. Oke, oleh karena itu daripada nanti jenengan selak kesuwen ngajinya nanti tidak mudah tertawa, cukup sekian saja. Oke, nanti mohon maaf Bapak Ibu, untuk daharnya kita prasmanan di bawah sambil mengenang sahur bersama. Ya, itu misalnya Bumia, masakan dari teman-teman dapur Darut Taqwa. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Oke, barokah diri kita, barokah umur kita, barokah rezeki kita, dan barokah orang-orang yang bersedekah untuk kegiatan sirkulasi dakwah Darut Taqwa. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan hidup di dunia senantiasa bersama-sama sampai nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.